Kali ini, tim telusur mendatangi sebuah bangunan tua yang sudah sangat usang dan tertutup oleh puing-puing di depannya. Ternyata, tempat itu adalah bekas bioskop yang dulunya ramai dan juga menjadi tujuan warga sekitar untuk mencari hiburan. Keangkeran tempat itu hingga sekarang masih terjadi dan menyebar ke lingkungan sekitar. Sehingga, banyak warga yang enggan melintasi di depan bioskop tersebut. Dan ketika bioskop itu aktif, cerita tentang kejadian horor pun sering terjadi. Dan makhluk mistis yang ada di sana sering mengganggu pengunjung yang datang. Semua kisah itu kami dapatkan dari kesaksian warga sekitar dan juga pemilik bangunan tersebut. Dan sekarang, kita saksikan cerita selengkapnya. Ibu boleh diperkenalkan nama dan usianya? Nama saya Hajah Ade Hasanah, usia 58. Bioskop ini tuh berdiri sejak tahun kapan, Ibu? Waktu itu dibangunnya 1975. Main film pertamanya 1976. Lokasi ini sebelum dibangunnya bioskop tuh lokasi apa sih, Bu? Ini sebetulnya tanah kosong. Jadi ini adanya pohonan. Berarti sebelum dibangunnya bioskop ini adalah lahan kosong ya, Bu ya? Iya, tanah kosong. Emang nggak ada Lapang apa-apa. ya? Kalau untuk Terbengkalainya itu dimulai dari tahun berapa, Bu? Terbengkalai, maksudnya ini film nutupnya ya, Iya. nggak beroperasinya 2005, 2000 antara kayaknya bulan Oktober 2005 dah. Itu mau 2006 kita tutup karena waktu itu penonton semakin sepi. Terus ya ada masalah keluarga juga dah. Nah terus kedua memang udah ada yang mengurusin gitu. Berarti itu kalau untuk masa beroperasinya tidak aktif lagi di tahun 2005 lalu, Cing, Ya, kurang lebih, Cing. akhir 2005. Oke. Penonton masih ada sebetulnya kalau kita ini, tapi karena kan kita semakin sepi ada penonton, cuman nggak seperti yang pertama tuh kalau malam minggu sini sampai 500-600 orang. Kalau itu paling sampai 200-300 gitu kan, makin dikit gitu. Berarti dulu waktu masih beroperasi bioskop ini memang ramai ya, Cing ya? Ramai karena full kita, tapi kalau malam minggu ya, weekend lah, minggu malam minggu, malam Senin hari Minggu. Waktu masih beroperasi, Ibu sendiri bekerja atau bertugas di bioskop ini, Bu? Sekolah, tapi asal malam saya jual kartis. Tiket saya yang jual. Tuh, pas saya udah SMA, kakak saya nggak mau ngurusin, dia ngurusin yang lain. Jadi saya tuh yang ngurusin itu. Akhirnya saya disuruh jual tiket. Sampai saya terus ngurusin yang ngebooking film, yang pokoknya semua saya ngurusin aja. Pernah nggak sih, Bu, di bioskop ini pada saat pemutaran film gitu, ada yang mengalami kejadian mistis gitu? Saya kurang tahu, tapi kalau orang pingsan mah sering juga. Nggak sering banget, tapi suka banyak yang pingsan gitu. Terutama yang dari penonton di atas. Orangnya mungkin fisiknya kurang ini, suka ada yang pingsan. Tapi yang jelas itu, yang saya bilang digotong-gotong itu, seperti datang-datang ini, itu karyawan saya yang namanya Lenong tuh. Jadi seperti orang kesurupan terus pingsan. Nah terus itu tuh yang orang dulu pernah nyewa gedung ini, di depan ini nih, langsung jatuh. Sebelumnya dia udah ngeliat dulu sehari sebelumnya penampakan yang saya bilang perempuan, seperti perempuan rambut panjang. Pokoknya rambutnya panjang aja. Dia cerita pas besoknya dia pingsan di sini. Namanya Dewi itu, pegawai Hajelpam. Kalau untuk insiden kecelakaan nih, Bu, di lokasi sini, pernah ada yang ngalamin nggak sih, Bu? Di sini? Alhamdulillah nggak ada kecelakaan ya. Kalau kecelakaan sih enggak. Kalau di depan ada motor lah nabrak pedagang. Kadang orang nyebrang lah, ketabrak depan jalan raya itu. Bu Haji, boleh diceritain nggak kronologi kejadian seorang penari yang pingsan di sini? Jadi kan saya dulu film India. Jadi dari Pademangan, anak-anak Radio Agustina ngadain tarian di sini. Apa karena penonton terlalu banyak atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi dia pingsan tuh seorang namanya Ayu Yuli tuh. Saya lupa ya. Dia nari, setelah nari turun pingsan. Tapi ya teman-teman bilang emang itu anak sering kesurupan, biasanya di
teman-teman juga nggak di sini juga gitu. Kalau untuk suara-suara nih Bu, Hmm. di lokasi ini pernah nggak terdengar suara-suara misterius gitu Bu? Kalau misterius apa sebutnya ya, pokoknya kalau saya kan tidur di situ tuh sebelahan ini. Kalau udah malam nih udah sepi gitu, seperti kayak ada gema apa gimana gitu, seperti ada orang suara berantem, kadang-kadang ada suara jeritan, seperti tangisan gitu. Tapi sayup-sayup ya, nggak jelas gitu. Apa pantulan apa gimana? Pokoknya sudah malam nih, kita di rumah kan ini bersebelahan sama tembok aja ya, terus sepi banget. Kedengeran seperti ada gitu deh yang tadi saya ceritain. Padahal memang lokasi ini sudah benar-benar kosong ya Bu ya, nggak ada orang Iya, sama sekali. sebetulnya ini udah nutup bioskop. Kadang-kadang jam 2 gitu ya. 12 juga ada sepi. Kita juga udah pada pulang. Tapi ada yang tidur di sini. Kadang-kadang ada yang tidur, kadang-kadang enggak. Keseringan yang malam minggu aja pada tidur sini. Karyawan Ibu melihat sosok apa di sini Bu? Keseringan mereka ngeliat seperti anak kecil lari sini. Memang sebelumnya dulu juga karyawan saya juga ada yang pingsan, terus ada yang lihat penampakan. Tapi yang terlihat itu anak kecil 2 sama yang berambut panjang. Kalau menurut Ibu, di lokasi ini yang paling angker dan menyeramkan tuh di mana Bu? Ini tempat ini. Itu WC itu yang bawah. Antara itu tuh WC ke bawah tuh mau ke tangga. Di tangga itu sama di WC belakang ini. Nih, saya ke belakang ini. Kan udah dibongkar dulu itu. Jadi dia kalau yang si kembar apa kita manggil kan si kembar tuh. Karena anaknya 2 terus tuh. Dia kan ada pintu saya tuh ke situ. Tuh ke situ. Kan ada genset tuh. Di situ ada genset. Sering mundar-mandir Ibu? Pembantu saya yang sering lihat lah. Bu Haji, tadi kan kita di belakang sempat cerita Ibu ya. Kalau katanya cucu Ibu tuh pernah ngelihat sosok anak kecil. Oh iya, cucu saya itu asal habis maghrib. Dia suka main sendiri. Atau mamanya nyariin ke saya. Masuk ke dalam bioskop. Dia bilang, ngeliat Desti nggak, Cing? Ada Desti nggak? Lah, mana sih Desti nggak ada? Tahu-tahu di situ lagi ngobrol tuh. Kita tanya, Des, ngomong sama siapa? Sama temen, dia bilang. Temen mana temen? Temennya. Kita iseng, kita bawa aja itu kita tanya di rumah. Desti tadi ngobrol sama siapa? Sama temen. Siapa? Temen. Ayah namanya, kata dia. Ayah. Usia cucu Ibu umur berapa tahun? Pada saat itu umurnya 6 tahun, antara 5-6 tahun lah. Saya lupa ya tahun berapa itu. 5-6 tahun ya. Jadi pada saat itu cucu Ibu ini melihat sosok yang dibilang teman ya sama Iya, cucu. sama dia. Tapi kan kita takutnya dia sakit kenapa-napa. Tapi enggak sih. Kadang-kadang bukannya sekali, dia hilang lagi gitu. Biasa maghrib kita jagain, jangan sampai dia kesini lagi. Dia kan nggak ada temennya waktu itu. Emang dia masih cucu kakak saya itu satu-satunya. Masih waktu itu belum ada lagi temennya. Bang Doi, di lokasi ini yang Bang Doi tahu pernah terjadi kisah-kisah mistis apa sih Pak? Jadi gue tuh mau survei lokasi di sini. Dan di saat gue udah sampai di depan, motor gue taruh, gue turun, terus gue rencana kan mau set alat-alat dulu kan, sekalian mau survei, sekalian mau live gitu kan. Tapi begitu gue ngelihat ke dalam, pas di bawah tangga kita duduk ini, itu ada 2 cewek kecil, umur 6 tahunan seperti itu ya, kembar, tapi mirip mukanya cewek ini, anak kecil gitu, duduk berduaan ngeliatin gua gitu kan, dan dari situ gua, ini manusia atau apa kata gua kan. Tapi kan posisinya malam itu jam 12:30 malam loh, pengen masuk gitu kan, gua putusin pengen masuk, tapi hati gua ragu, kayaknya nggak mungkin deh kalau ini manusia kata gua. Tapi memang posisi gua nggak terlalu jelas ya ngelihatnya karena agak gelap kan, karena senter pun nggak gua arahin ke situ, sebab posisinya gua kaget. Di saat itu gue kaget kok ada orang di dalam gitu loh. Setelah gue tanya-tanya lagi ke sekitar, nggak ada siapa-siapa di dalam ini. Karena ini benar-benar udah terbengkalai udah lama gitu loh. Udah lama banget. Dari tahun 2004 udah terbengkalai. Mustahil apalagi anak kecil gitu loh ada di sini. Ngapain gitu kan. Dan akhirnya gue putusin untuk gue batalin gitu kan. Setelah gue selesai survei, gue balik. Kan gue explore lagi nih ke sini. Akhirnya gue cari lagi informasi yang lebih jelas, lebih konkret lah ya. Dan akhirnya gue tanya ke orang bagian daerah belakang. Gue dapat informasi lagi kalau di sini ada pocong yang nggak bisa keluar. Itu gimana ceritanya itu?
Nah ini pocong nggak bisa keluar nih. Jadi waktu itu gue sempat nanya ke teman, yang paling kental tempat ini ceritanya apa? Kata gue, pocong kata dia. Ini pocong maksudnya gimana nih pocong? Ini pocong katanya, dia itu nggak mau keluar dari tempat ini atau nggak bisa keluar. Dan pocong ini nih sering sekali menampakkan diri sampai saat ini. Sering sekali menampakkan diri sampai saat ini. Dan nggak tahu itu pocong ibaratnya bertujuan apa hanya sekedar ingin menakuti atau punya alasan lain gitu kan. Atau memang dia penghuni sini udah dari lama, pocong ini. Pocong ini sering sekali mengganggu pedagang yang di depan, kan ada pedagang di depan. Jadi pedagang ini kalau malam selesai dagang, dia menaruh gerobaknya di bawah, di dalam tempat ini. Dan pocong itu sering sekali mengganggu si abang ini nih. Sering banget katanya mengganggu dia. Sering memberikan sebuah visualisasi penampakan seperti itu. Oke, Bang Doi, ini Oke. kita ada di pintu masuk nih, Oh, di mana di depan kita nih banyak banget gerobak-gerobak pedagang nih. Nah, kalau untuk pedagang yang melihat sosok pocong itu di mana, Bang? Ya di sini, Lokasinya pas di sini, Bang? di sini, di sini. Oke, ini lokasi. Posisinya di sini. Dan kalau yang gua ngelihat yang sosok anak kecil itu di sini. Oh, di Tangga sini, ini. di tangga ini. Ah. Berarti dia menghalangi akses pintu Iya, masuk ya, Bang? menghalangi, menghalangi akses pintu masuk, seolah-olah gua tuh nggak boleh masuk ke dalam. Oke, Bang Doi, gimana kalau sekarang kita ke dalam? Oke, Kita boleh. lihat lokasinya. Ini gelap banget nih dalam. Silakan. Kalau untuk kemunculan sosok anak kecil, itu ada sejarah gak sih, Bu, tentang kenapa bisa ada kemunculan sosok anak kecil di lokasi ini gitu? Kalau saya sih nggak tahu sejarahnya, tapi kalau bapak saya cerita, katanya sih sebelum ada bioskop ini, dulu katanya ini pembuangan tuh sampai rumah Pak Muat tuh. Namanya Pak Muat tuh, rumahnya situ yang sekarang udah jadi Kapten Bebek. Itu ini seperti apa sih, tempat pembuangan orang zaman-zaman Belanda gitu kata bapak saya ya. Berarti menurut orang tua ibu, Iya. lokasi ini adalah lokasi pembuangan jenazah gitu. Iya, tapi zaman dulu. Cuman kita juga nggak tahu itu apa cerita, benar apa enggak kita nggak tahu. Cuman Pak Muat itu suka pakai kayak topi kayak orang-orang yang zaman Belanda dulu. Saya manggilnya Pak Muat, emang namanya Muat. Ada lagi nggak sih, Bang, cerita yang Bang Doi tahu tentang lokasi ini, Bang? Jadi tempat ini kan sebenarnya udah terbengkalai dari kisaran 2004 sampai 2006 lah, sekitaran itu. Jadi dulu itu aku dapat cerita kalau penonton yang sering nonton di sini, bahkan ada salah satu karyawannya juga, itu sempat melihat sosok-sosok yang katanya astral projection atau sosok-sosok jin yang ada sering menampakkan diri kayak gitu. Kesaksian dari karyawannya yang jaga loket tiket, itu dulu katanya dia pernah melihat sosok cewek ini tadi. Kita nyambung ke cewek yang gue lihat tadi ya, sosok perempuan anak-anak ini tadi. Sosok anak ini, anak kecil ini yang cewek itu jalan di antara bangku-bangku di saat penayangan film. Di saat orang-orang lagi cari bangku, itu anak-anak itu katanya lari sana lari sini. Ini dua orang yang kembarin tadi, yang sosok wanita kembarin tadi. Dan gue dapat informasi juga, dulunya tempat ini makam. Dan katanya masih ada makam yang belum diangkat jasadnya. Tepatnya ada di bawah layar itu, di layar screennya itu. Ya, itu ada makam katanya. Itu makam seorang perempuan. Oke, Bang Doi, ini kita udah ada di depan teater ya, Bang ya? Oh, Layar ya? iya. Teater. Kalau untuk lokasi ini apa nih, Bang? Sini. Ini kan dulunya akses untuk keluar warga ya, keluar masuk warga dan kamar mandi. Oh, jadi di sini ada akses untuk jalan ke belakang, Iya, terus ada belakang. kamar mandi? Ada kamar mandi juga, dan itu katanya sih kamar mandinya itu angker banget. Oh, jadi menurut warga memang kamar mandi ini tuh angker banget Iya. gitu? Menurut warga kamar mandi ini angker banget. Ya mungkin karena di pojokan banget ya, dan di belakang itu kan sepi banget gitu. Apalagi sosoknya itu kan yang pernah gua lihat yang di tangga tadi. Ya kabarnya seperti itu. Sosok wanita anak kecil yang dua itu sering gangguin di kamar mandi ini. Oh, berarti memang sosok anak kecil itu sering berlalu lalang di lokasi ini? Iya, bahkan sering lari-larian di sini nih kalau pas lagi pemutaran film.
Nah, kalau untuk kejadian juga nih yang ada karyawan locating, tiketingnya di sini, melihat sosok anak kecil itu di mana nih? Pas ini kan dulu banyak bangku nih, ini kan banyak bangku-bangku nih. Nah kan karyawan locating kan ada di sana, di tempat yang kita masuk tadi. Pintu masuk ya? Pintu masuk tadi, dan dia ngelihat itu pas di saat penonton lagi milih-milih bangku gitu. Nah itu anak kecil kadang berdiri di sini, tapi nggak ada ekspresi gitu. Ekspresi dan sering lari-larian kayak gitu, walaupun cuma sekelebat-sekelebatan gitu. Berarti pada saat kondisi ramai anak kecil ini juga sering menampakkan Iya. diri ya Bang ya? Iya, jadi kayak nggak takut gitu dengan manusia. Jadi biasa aja mereka ngerasa dengan manusia gitu. Tapi kalau untuk penonton yang lain yang ingin menyaksikan pertunjukan di sini atau film Mereka di sini, nggak ngelihat, nggak melihat ya Bang? nggak melihat. Hanya karyawan itu aja? Hanya karyawan itu aja. Oke, Bang. Lokasinya keren juga sih Bang. Iya. Ini serem banget ini, seriusan. Nah kalau untuk tempat pemutaran filmnya nih Bang, lokasinya ada di mana Bang? Pemutaran film di atas. Bisa kita ke sana Bang? Boleh, ayo. Silakan. Dan dari cerita pocong ini tadi nih, nah itu gua sempat pernah juga seperti melihat kuncup pocong di bagian proyektor ini. Itu gua di bawah sana pas lagi ya syuting juga buat YouTube. Di bawah sana pas gua nyorot ke bagian proyektor ini kan ada lubang nih. Ada lubang, itu gue kayak ngelihat kuncup pocong. Bagian kepala atas ya? Iya, bagian kepala atas, yang bagian kepala atasnya itu, kuncupnya itu. Nah, itu sempat bikin down ya, gue itu beneran apa enggak, tapi enggak terlalu lama sih nongolnya itu, yang kuncup pocongnya itu enggak terlalu lama, dan itu udah hilang. Dan gue kejar naik ke atas, pas gue lihat nggak ada apa-apa, tapi di situ banyak banget pita-pita film, banyak banget berserakan. Nah di sini nih yang gua ngeliat pocong, kuncup pocong itu pas di lubang ini nih. Oke, jadi pada saat itu Bang Doi melihat sosok kepala pocong, Kuncupnya kuncupnya ya, kuncupnya di sela-sela lubang di ini, sela Bang? lubang ini. Sela-sela jendela ya Bang? Iya, Pada saat itu posisi Bang Doi lagi di mana nih? di bawah. Oh, lumayan jauh ya? Lumayan jauh, posisi gua di bawah dan gua nyorot ke atas gitu. Oke. Sini gue udah mulai ngerasa beda hawanya. Beda hawanya. Kalau untuk kita masuk ke dalam ruang proyektor itu bisa nggak sih? Bisa lewat sini. Bisa kita kesana, Bisa, Bang? bisa. Bang Doi, ini kita sudah ada di tempat pemutaran film ya Bang? Ya, Dimana proyeksinya ini. Iya, jadi ada operator yang stay di sini Bang. Ya. Oke, ini di depan kita udah masih banyak pita-pita film ya Bang Doi? Ya. Ini peninggalan dan bukti kalau di sini pernah ada proyeksi yang untuk memutar film-film Nah, bioskop berarti itu. kalau untuk posisi pocong yang Bang Doi lihat dari luar, Di itu sini. posisinya memang ada di sini. Di sini, ya, posisinya di sini. Oh, ini kan tinggi ya Bang, berarti bisa dibilang sosok pocong ini Ini tinggi kan? besar lah ya Bang. Berarti ada dua kemungkinan nih Bang, kalau sosok pocong ini melayang, atau memang ukuran tubuhnya lebih besar daripada manusia biasa. Bisa jadi. Ini padahal di sini nggak ada apa ya, tapi tiba-tiba ada yang bergerak Iya. gitu Bang ya. Ini nih, ini banyak yang bergerak-gerak. Padahal ini kedap udara loh. Oke. Bang, kalau di sebelah sana tuh posisinya apa Bang? Di sebelah sana juga proyektor. Kita sana bisa. Boleh. Dan ada kejadian yang aneh lagi, yang gue sendiri aja nggak hampir, untung gue bertanya banyak hal tentang tempat ini, yaitu ada bapak-bapak yang sempat bunuh diri, bukan sempat bunuh diri tapi bunuh diri beneran. Dan di saat bioskop ini lagi menayangkan sebuah film, itu sampai gempar di dalam bioskop ini. Akhirnya penonton pada keluar semua pengen lihat. Yang nggak tahu dia bunuh diri itu alasannya apa, aku nggak tahu. Tapi kata informasi yang gue dapet, bapak-bapak ini bunuh diri
di depan bioskop ini. Depan rumah ada yang gantung diri. Nih sebelahnya ada yang gantung diri. Kalau untuk yang gantung diri di depan itu, korbannya wanita atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Kita lagi main film terus ada orang teriak, ada yang gantung diri. Itu kenapa biasa Gantung diri. Saya juga kurang tahu. motifnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuma itu laki-laki, udah tua sih. Kayaknya mah gantung diri yang nggak ada kasus ya, nggak ada kasus, benar-benar nggak ada kasus. Soalnya ada polisi nggak ada kasus. Saya ngelihat deket gitu nggak, tapi ngelihat gantungannya sama pas dia udah di dirinya saya ngelihat. Tapi kalau yang ponak-ponakan saya yang lebih muda, mereka ngelihat tuh pada saat masih kegantungnya. Kalau untuk tahunnya masih ingat nggak tahun berapa? Saya ingat malah filmnya, yang saya ingat. Waktu itu film Merah Jawab, film India yang main J.K. Shroff. Nah, mungkin itu jadi kesusul tahun berapa. Kalau untuk penayangan film horor nih Cik, di sini nih, pernah ada kejadian-kejadian yang menyeramkan saya sih? Film horor suka main juga. Tapi emang bukan film horor juga, di situ mah iseng aja tuh. Pokoknya kalau kita apalagi malam Jumat ya, seperti ada apa ya dulu sebutnya ya? Bau menyan. Iya, seperti gitu tuh. Itu yang saya bilang di sekitar situ aja. Entah kenapa itu sekitar situ. Saya aja asal ke situ. Terasa gitu. Apalagi film horor ya. Nah, kalau film horor, kebanyakan betul di atas tuh yang muter yang ngalamin. Dulu di saat bioskop ini menayangkan film-film horor, pasti ada aja yang kesurupan. Film-film zaman dulu kan, seperti film-film Suzana dan film yang lainnya yang horor-horor, itu katanya sih pasti ada yang kesurupan. Entah itu satu, entah itu dua orang, mayoritas sih perempuan. Nah dari situ gue udah ngerasa ini tempat kayaknya ada something gitu loh, kayak ada sesuatu gitu. Ya kemungkinan besar karena dulunya bekas makam sih. Bang Doi, ini kita sekarang sudah ada di bagian paling pojok di lokasi bioskop ini Bang ya. Dan berarti kita udah mengelilingi semua lokasi yang ada di sini Bang Doi. Nah, Bang Doi makasih banyak sudah mau nemenin tim telusur siap. untuk mencari tahu tentang kisah yang ada di bioskop ini. Bang Doi. Sama-sama. Makasih banyak Bang Doi. Semoga sehat dan sukses. Amin, amin, ya Allah, amin. Buat telusur juga, semoga selalu terus berkarya dan terus Thank you Bang Doi. tambah rame subscribernya. Sama Bang Doi. Oke, sip. Salam Bang Doi.